Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertemu kembali kita pada acara yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center, acara kajian waris, yaitu membahas 40 motivasi waris Islam. Motivasi yang keenam, yaitu agar tidak menjadi beban masyarakat. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Nabi berkata, "Ya Sa'ad, innaka tad'a warasataka aghniya khairun laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafunan nas." Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu, anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan aghniya. Agniya di sini sebagian kita menerjemahkannya kaya. Tapi kalau kita mau lebih akurat lagi, agniya artinya berkecukupan. Jadi nggak mesti kaya, nggak mesti berlimpah harta, tapi berkecukupan. Khairun laka, itu lebih baik bagimu min antada'ahum, daripada kamu meninggalkan mereka, alatan, menjadi beban, yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta kepada orang. Memang dalam Al-Quran juga disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah seorang takut, khawatir meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Memang di sini kalimatnya lemah. Namun kalau kita lihat konteks ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang membahas tentang warisan. Maka jika melihat konteksnya lemah dalam segi materi, artinya seorang yang meninggalkan ahli waris, terutama anak-anak, tanpa meninggalkan harta warisan, ya, itu sebisa mungkin dihindari. Karena kalimatnya wal yakhsha, hendaklah takut. Ya. Lau taraku min khalfihim wal yakhshal ladzina amanu wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim. Hendaklah mereka khawatir seandainya mereka meninggalkan keturunannya, ya, dalam keadaan lemah. Lemah dalam artian tidak memiliki harta yang cukup untuk mereka. Namun jika kita pengen lebih tegas lagi, hadis ini menyebutkan alatan, beban bagi masyarakat. Kenapa jadi beban? Yatakaffafunan nas. Mereka meminta-minta, karena yatakaffaf dengan kata kafun. Yatakaffaf, meminta-minta. Jadi sebenarnya poinnya adalah memang bukan kita mencari harta sebanyak mungkin untuk kita tinggalkan kepada ahli waris. Ini benar. Ini perlu. Ya, itu lebih baik. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utama adalah yatakaffafunan nas. Sehingga mereka meminta-minta. Artinya, kalaupun kita meninggalkan anak keturunan dalam keadaan ekonomi yang tidak cukup atau mungkin kurang, tapi karena kita mendidik mereka dengan ilmu yang baik, dengan akidah yang benar, maka mereka pun gak akan minta-minta. Nah, ini poinnya di sini. Ya. Ini poinnya. Ya. Memang ayat ini juga berisikan anjuran kita meninggalkan harta untuk anak keturunan kita. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka tidak meminta-minta, tidak menjadi beban. Karena seandainya pun kita meninggalkan harta buat mereka, harta yang cukup bahkan mungkin berlimpah, tapi kita tidak meninggalkan ilmu untuk mereka, maka harta tersebut bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan. Ya, kalau kita mengutip perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau sebelum menjadi khalifah adalah anak seorang khalifah, hidup bergelimpangan harta. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, seluruh hartanya disedekahkan, sehingga beliau hidup sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Anak istrinya diajak hidup sangat sederhana. Sehingga ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta. Orang-orang pun bertanya, kenapa engkau tidak meninggalkan harta untuk anak-anakmu? Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, namun sangat mendalam maknanya. Beliau menjawab, jika anak-anakku adalah orang-orang yang soleh, faullahu yatawal solihin. Allah yang akan mengurus mereka. Tapi kalau anak-anakku bukan anak yang soleh, aku tidak ingin meninggalkan harta kepada mereka karena hanya akan digunakan untuk keburukan. Mudah-mudahan
kita dapat memahami pelajaran ini. Harta bukanlah yang utama, tapi ilmu dan iman serta amal itulah yang utama untuk kita wariskan kepada anak kita. Harta hanya sebagai alat yang mendukungnya. Demikian, sampai ketemu lagi pada episode motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.